Mengapa ada orang tua yang berhasil dan ada orang tua yang gagal? Apa rahasia untuk menjadi orang tua yang berhasil? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Alkitab berkata bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan. Apakah ada petunjuk tentang menjadi orang tua yang berhasil di dalam Alkitab? Mari kita lihat sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Pertama kita akan belajar dua faktor dasar mendidik anak menurut Rasul Paulus. Kita buka Efesus 6. Efesus 6 berbicara tentang hubungan dalam rumah tangga. Pertama mari kita lihat Efesus 6 ayat 1. Paulus menulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian." Jadi Paulus berbicara dulu tentang anak-anak. Tetapi kita bersyukur bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang seimbang sekali. Bukan hanya nasihat diberikan kepada anak-anak, Alkitab juga memberikan nasihat kepada orang tua ya. Mari kita lihat di ayat 4. Efesus 6 ayat 4 katakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dari ayat ini, kita mendapatkan dua komponen penting. Komponen yang sangat fundamental dalam mendidik anak. Komponen yang pertama adalah yang Paulus katakan, jangan bangkitkan amarah. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya, jangan lukai harga diri anak kita. Arti yang lain apa? Hormati anak-anak kita. Mereka adalah makhluk manusia baru. Walaupun tubuhnya kecil. Tetapi mereka mempunyai harga diri, perasaan. Dan arti yang lain artinya, kita harus mengasihi anak-anak kita. Harus sayang sama mereka. Dan arti yang lain juga artinya, jangan bangkit amarah, jangan kasar. Ya, baik. Jadi, komponen penting nomor satu dalam mendidik anak menurut Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 6 adalah berikan kasih sayang kepada anak-anak. Oke, sekarang kita lihat komponen yang kedua. Komponen yang kedua ditulis di dalam ayat yang keempat juga, bagian yang terakhir dikatakan oleh Paulus, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa maksud Paulus? Artinya berikan mereka aturan, beritahukan mereka ajaran Alkitab, beritahukan mereka 10 hukum Allah. Jadi faktor nomor 2, komponen nomor 2 dalam mendidik anak menurut Paulus adalah berikan aturan, berikan hukum, ajarkan kebenaran. Dari dua faktor ini kita bisa simpulkan bahwa Paulus mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik anak diperlukan dua faktor. Faktor yang pertama adalah berikan kasih sayang. Dan yang kedua adalah ajarkan aturan. Buatlah aturan. Dalam bahasa Inggris menarik sekali karena dimulai dengan huruf yang sama, yaitu L ya. Berikan love dan berikan law. Baik, nah dari dua prinsip ini, kita bisa mengerti bahwa memang diperlukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Ilmu pengetahuan mendukung dua prinsip yang ditulis oleh Paulus ini. Misalnya saya dapati tentang pentingnya kasih sayang bagi bayi-bayi di dalam sebuah artikel di New York Times. Baru-baru ini kita bisa lihat di internet, dikatakan bahwa bukti-bukti telah ditemukan bahwa bayi-bayi yang sedikit disentuh
itu akan mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan mudah mengalami kematian. Jadi para psikologis telah menemukan prinsip bahwa memang kasih sayang adalah komponen pertumbuhan yang baik bagi anak. Bagaimana dengan prinsip aturan? Di dalam buku Emotional Intelligence karangan Daniel Goleman, beberapa tahun lalu adalah buku bestseller di seluruh dunia. Di dalam pengamatan ahli psikologi ini, Daniel Goleman mengamati bahwa anak-anak itu ada waktunya tidak suka peraturan, tetapi ada waktu mereka ingin diatur. Dia mengamati anak-anak yang sedang bermain bersama. Orang tuanya panggil pulang, mereka nggak mau pulang. Mereka mau terus bermain. Tetapi ketika teman-temannya mulai satu demi satu pulang, dipanggil pulang oleh orang tuanya, tinggal satu anak yang tidak ada orang tua yang memanggil pulang, dan dia mulai kelihatan sedih. Mungkin dia sedih sebab dia berpikir, kenapa tidak ada orang yang memperhatikan saya, memberi aturan kepada saya. Jadi aturan adalah sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak disukai oleh anak-anak, tetapi diperlukan untuk mereka merasa bahagia dan diperhatikan. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa dua komponen yang Paulus sebutkan di dalam Efesus 6 adalah komponen yang benar-benar penting, fundamental dalam mendidik anak. Komponen yang pertama adalah kasih sayang. Komponen yang kedua adalah aturan. Nah, dari dua komponen ini kita bisa membuat 4 kuadran atau 4 tipe orang tua, ya. Dan para ahli ini menyebutnya sebagai 4 types of parenting, ya, 4 types of parenting. Baik, di garis datar kita buat aturan, ya. Aturan rendah di sebelah kiri, aturannya tinggi di sebelah kanan, dan kasih sayang rendah di bawah dan kasih sayang tinggi di atas. Dari dua komponen ini dan dari dua variabel ini kita bisa membentuk 4 orang tua. Kelompok yang pertama adalah orang tua yang rendah aturan dan rendah kasih sayang. Orang tua ini disebut orang tua yang neglectful atau orang tua yang abai. Oke. Dan tipe yang kedua kita sebut orang tua yang permisif atau orang tua yang serba boleh. Itu adalah orang tua yang aturannya rendah atau tidak ada aturan, tetapi kasih sayangnya tinggi sekali. Dan tipe yang ketiga adalah orang tua yang otoritarian atau diktator, ya. Orang tua diktator ini cirinya apa? Aturannya banyak, kasih sayangnya rendah. Tetapi yang Paulus maksudkan adalah orang tua terbaik adalah yang tipe keempat, yang disebut otoritatif atau orang tua yang berwibawa. Orang tua yang menggabungkan aturan yang dengan tegas tetapi mempraktekannya dengan kasih sayang yang tinggi. Inilah orang tua yang terbaik menurut nasihat Paulus. Orang tua yang berwibawa. Baik, saudara sekalian, sekarang kita lanjut dengan membicarakan tentang tipe orang tua yang buruk, ya. 3 tipe yang pertama. Mari kita lihat tipe yang pertama, yaitu neglectful parent. Neglectful parent atau disebut orang tua yang abai. Siapakah mereka? Ciri mereka yang pertama adalah mereka itu rendah dalam kasih sayang, dan yang kedua rendah dalam aturan atau bahkan tidak ada aturan. Nah, orang tua abai ini adalah orang tua yang terburuk, ya. Satu kali Billy Graham, seorang penginjil besar Amerika Serikat, dia ingin tahu mengapa anak-anak menjadi nakal dan dia pergi mewawancarai hakim-hakim di Amerika Serikat, dan dia mengajukan pertanyaan begini, Mr. Hakim, menurut Bapak mengapa banyak anak-anak yang menjadi nakal? Hakim-hakim ini menjawab, menurut kami sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang abai dan lalai. Mari saya berikan sebuah ilustrasi dari sebuah cerita. Di Shanghai tahun 1800-an. Pada zaman itu diceritakan bahwa orang kalau melakukan kejahatan yang besar dan banyak sekali,
Mereka bisa dihukum mati di alun-alun kota, di depan rakyat banyak. Suatu hari tertangkaplah seorang penjahat, seorang gangster di kota Shanghai, dan diajukan divonis hukuman mati oleh hakim. Dan orang ini dengan tangan terikat berdiri di alun-alun. Pada waktu itu biasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir. Jadi ditawarkanlah oleh hakim, "Anak muda, apa permintaan terakhirmu?" Anak muda ini berkata, "Izinkan saya bertemu dengan ibu saya." Lalu diumumkanlah pengumuman kepada publik, "Siapakah yang ibu anak ini? Silakan maju ke depan. Ini adalah permintaan yang terakhir." Tidak lama kemudian muncullah seorang ibu setengah baya. Dengan air mata bercucuran dia berjalan ke panggung dan menghampiri anak ini. Dan anak ini berseru, "Ibu." Dan ibu ini menangis dan dia katakan, "Anakku." Dan anak ini berkata, "Ibu, peluklah saya untuk terakhir kali." Ibu ini memeluk anak ini dan mereka menangis berdua sejadi-jadinya. Tetapi tiba-tiba dalam suasana haru itu terdengar suara ibu ini berteriak keras. Dan ibu ini memegang telinganya yang berdarah. Apa yang terjadi? Semua penonton berbisik-bisik dan kaget. Apa yang terjadi? Rupanya anak yang tidak tahu berterima kasih ini menggigit telinga ibunya. Dan dengan mulut yang berdarah ini anak ini berteriak di alun-alun. Dia katakan, "Saya benci mama saya. Sebab waktu saya kecil selama saya nakal, saya tidak pernah diberikan aturan, saya tidak pernah dirawat oleh dia, saya dibesarkan bersama nenek saya. Saya benci ibu saya sebab dia tidak pernah menegur saya." Sebuah peristiwa yang sangat menyentuh para penonton. Saudara sekalian, bukankah ini sebuah pelajaran buat kita semua? Orang tua yang lalai adalah sebuah musibah bagi anak-anak yang lahir di dunia ini. Saudara perhatikan, kebun di mana saja di dunia ini, kalau tidak dirawat, apa yang saudara dapatkan? Tidak ada buah, hanya duri, semak. Tidak ada yang berguna. Jadi, anak-anak yang dibiarkan bertumbuh menurut kemauannya adalah sebuah musibah besar bagi anak itu. Hari ini kita dengar para psikologis mulai menganjurkan bahwa follow your heart, ikuti your instinct, ikuti nalurimu, minatmu, apa saja, salurkan saja. Bukan begitu maksud Alkitab. Didik mereka dengan kasih sayang dan aturan Tuhan. Baik, kita bergeser kepada tipe orang tua yang kedua, yaitu permissive parenting. Orang tua yang serba boleh ya. Apa ciri mereka? Ciri mereka adalah orang tua yang tinggi dalam kasih sayang, tetapi mereka adalah orang yang rendah atau tidak disiplin dalam menegakkan aturan. Mereka biasanya, ya, ciri-ciri lainnya adalah dibutakan oleh kasih sayang sama anak ya. Mereka itu buta, tidak melihat bahayanya memanjakan. Dan orang tua seperti ini biasanya tidak konsisten dalam peraturan. Kadang dipraktekkan, kadang peraturan diabaikan. Kadang bilang tidak boleh, kadang di suasana lain boleh. Jadi ada standar ganda terhadap anak. Nah, untuk mengilustrasikan siapakah orang tua yang permisif seperti ini, yang memanjakan. Saudara bisa lihat sekeliling kita, ada orang tua yang merasa bahwa terlalu cepat kalau kita mendisiplin anak-anak. Mereka masih terlalu kecil. Saya ambil sebuah kisah dari Alkitab, sebuah contoh yang jelas sekali tentang orang tua yang permisif dan dia akhirnya dihukum mati oleh Tuhan. Dia adalah seorang imam, seorang hamba Tuhan, pekerja bait suci. Dia melayani Tuhan, namanya Imam Eli. Imam Eli mempunyai 2 anak dan 2 anak ini jahat sekali dari kecil. Mereka itu nakal, berbuat jahat, bahkan coba kita baca apa kata Alkitab tentang kejahatan 2 anak ini.
1 Samuel 2 ayat 22 dan 23 mencatat peristiwa ini. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, sang ayah berkata, "Mengapa engkau melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu." Saudara sekalian, apa kejahatan kedua anak hamba Tuhan ini? Mereka korupsi persembahan, dan mereka bahkan berani berzina dengan perempuan yang datang berbakti di gereja. Begitu jahatnya perbuatan mereka, tetapi apa kata ayah yang permisif ini? Dengan suara yang lemah. Saya menafsirkan dengan suara yang lemah. Kenapa? Sebab dia tidak bersikap dengan tegas dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lunak. Kita lihat di ayat 23 dikatakan, "Mengapa kamu melakukan yang begitu?" Saya udah dengar dari orang-orang ayah yang lemah. Dia lebih menghormati anaknya, lebih sayang anaknya daripada sayang kepada hormat kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mengirim seorang nabi, namanya Nabi Samuel untuk bertemu Imam Eli. Dan Samuel berkata kepada Imam Eli, "Engkau akan mati sebentar lagi, sebab kata Tuhan, engkau lebih hormat kepada anakmu daripada kepada Tuhan." Itulah sebuah ilustrasi buat kita. Betapa Tuhan membenci, tidak suka dengan orang tua yang permisif. Sebab itu adalah sebuah musibah bagi anak-anak. Mari kita lanjut dengan tipe orang tua ketiga. Dan ini kita sebut dengan orang tua yang diktator, ya. Dictatorial parenting. Apa ciri orang tua yang demikian? Biasanya orang tua yang diktator adalah rendah dalam kasih sayang. Tetapi mereka tinggi dalam peraturan. Banyak sekali tuntutan orang tua diktator ini. Mereka biasanya itu terlalu menuntut, ya, terlalu banyak aturan, terlalu kaku, ya, strict sekali. Tidak ada toleransi sama sekali. Terlalu banyak mengkritik anak mereka. Terlalu sering membandingkan anak mereka dengan anak orang lain. Terlalu sering dikontrol. Saya bahkan pernah mendengar ada orang tua yang pasang CCTV di kamar anaknya. HP anaknya diperiksa secara rutin. Apa saja percakapan yang mereka lakukan. Kontrol 24 jam sehari. Dan orang tua ini umumnya sering menggunakan kata kasar, ya, amarah yang tinggi, mungkin juga kadang menggunakan bentakan atau lebih halus dalam bentuk omelan-omelan, ya, terus mengomel. Dan orang tua diktator biasanya sering menghukum. Nah, saudara sekalian, saya menyukai seorang penulis favorit saya, namanya Ellen G. White. Dia adalah seorang rohani, tetapi dia juga adalah seorang ahli pendidikan anak. Dia menulis buku yang saya sangat hargai seperti emas, ya. Nama bukunya adalah Child Guidance, ya. Dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan dengan judul Mendidik dan Membimbing Anak. Dia memberitahu satu rahasia kepada kita. Mengapa anak yang lahir lucu kok tiba-tiba bisa menjadi pemberontak dan tidak mau menurut lagi? Di dalam tulisannya dia katakan, anak-anak itu adalah makhluk yang sensitif terhadap ketidakadilan. Kalau Anda berbicara kepada dia dengan suara besar, suara yang tinggi, suara yang membentak, mengancam, bahkan mungkin menghukum tiba-tiba tanpa alasan, maka inilah hasilnya. Pemberontakan seringkali adalah hasil yang akan muncul dari hati anak-anak akibat cara mendidik yang seperti ini. Lebih lanjut di dalam halaman 262,
Paragraf 3, dia menulis juga tentang mengapa anak-anak menjadi pemberontak, suka melawan sama orang tua. Dikatakan apa? Kekerasan dan keadilan seharusnya itu bercampur dengan kasih sayang. Ya, cara ini tidak akan pernah gagal dalam mendidik anak. Tetapi perhatikanlah, bila mana saudara membentak anak dan memarahi mereka dengan amarah yang tinggi, perhatikan betapa cepatnya anak-anak itu ingin melawan. Ya, di dalam bahasa Inggris disebut combative spirit. Mereka ingin berantem dengan orang tua yang berlaku kasar. Baik, saya kutip seorang ahli pendidikan yang lain, namanya Dr. Gobert Mate, MD. Dia adalah seorang dokter di Kanada, dan dia menulis beberapa buku kesehatan dan pendidikan anak yang bagus sekali. Dia bilang dalam bukunya ini, Hold on to your kids, why parents need to matter more than peers. Ya, dia katakan mengapa anak-anak menjadi disobedient atau memberontak. Dia katakan apa? Karena muncul counter will di dalam anak-anak sebagai respons spontan untuk melawan pemaksaan dari orang tua. Jadi tekanan, pemaksaan, itulah penyebab anak-anak menjadi pemberontak. Sebagai ilustrasi, izinkan saya untuk menceritakan sebuah pengalaman dari sahabat saya. Bagaimana orang tua yang diktatorial, overprotective, memonitor anaknya terus-menerus menghasilkan musibah kepada anaknya. Satu hari di rumah saya kedatangan seorang sahabat baik saya. Dia datang dengan membawa sekantong puntung rokok. Dan dia bicara sama saya sambil bercucuran air mata, menangis sejadi-jadinya. Sampai saya harus menenangkan dia untuk bicara. Saya bilang, ada apa? Lihat ini. Ini saya temukan di anak satu-satunya kesayangan saya. Waktu kecil dia lucu sekali, nurut sekali sama saya. Saya ingin menjadikan dia anak yang baik. Saya kontrol dia, makanannya, tontonannya, semua kegiatannya saya atur. Saya ingin jadi anak yang hebat suatu hari. Sekarang lihat apa yang saya temukan di kamarnya. Sekantong besar, ini semua pasti koleksi dia. Lalu dia bercerita betapa hancur hatinya. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Dan dia nangis seperti anak kecil. Saya terdiam sebagai sahabat. Dalam situasi ini saya tidak bisa bicara banyak. Saya hanya menenteramkan dia dan mengajak dia untuk berdoa, bertelut. Mari kita serahkan anak ini kepada Tuhan. Dan saya memberi beberapa nasihat untuk berubah. Saudara sekalian, sahabat saya ini, orang tua ini, beberapa tahun yang lampau saya telah melihat bahaya dia dalam mendidik anak. Overprotective, semuanya diatur. Seringkali makanan yang kurang sehat ada di tangan anaknya itu bisa dirampas oleh dia. Dan dia memonitor anak begitu ketat. Anak ini menjadi penurut tetapi terpaksa. Dan seringkali istri dan suami berbeda pendapat dalam mendidik anak. Suami cenderung keras, istri cenderung lemah. Bapak Ibu, saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu berbeda pendapat, bertengkarlah di luar anak-anak. Jangan terlihat oleh mereka. Double standard dalam rumah tangga adalah sebuah musibah. Jadi, mudah-mudahan kisah ini bisa menyentuh kita semua. Jangan jadi orang tua yang diktator. Baik, kita lihat sekarang bagian yang ketiga, yaitu orang tua yang terbaik menurut Alkitab. Inilah yang disebut tipe keempat dalam parenting, yaitu the authoritative parenting atau orang tua yang berwibawa. Ciri mereka bagaimana? Mereka adalah orang tua yang tinggi dalam kasih sayang, tetapi pada saat yang sama mereka adalah orang tua yang punya aturan dan teguh, konsisten menegakkan aturan. Jadi mereka adalah orang tua yang tahu bagaimana mencampur antara kasih sayang dan peraturan. Mereka adalah orang tua yang bijaksana, tahu kapan menjadi orang tua yang berwibawa,
kapan menjadi sahabat bagi anak-anak. Jadi ini adalah orang tua yang tahu keseimbangan. Dia tahu memberikan pujian, tetapi pada waktu yang lain dia tahu kapan harus memberi teguran. Dia adalah orang tua yang hormat dan toleran kepada anaknya kalau melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Tetapi pada saat yang sama dia ada orang tua yang berwibawa, teguh dalam prinsip kalau anaknya melanggar peraturan-peraturan yang besar, yang penting. Dan mereka adalah orang tua yang bijaksana, mereka bikin aturan, disosialisasikan dengan anak, dibahas, disepakati bersama dengan anak, dan terapkan dengan konsisten. Seringkali orang tua tiba-tiba ambil cambuk, pukul anak, atau langsung bentak. Mereka tidak tahu, belum diberitahukan peraturannya. Belum ada kesepakatan dilarang menghukum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, saya mempunyai pengalaman waktu anak-anak saya masih kecil. Saya agak kesulitan juga bagaimana mendisiplin mereka. Seringkali kalau berikan kasih sayang terlalu banyak, mereka sering tawar-menawar sama saya. Kalau saya tegakkan peraturan terlalu keras, saya kasihan sama mereka ya. Sepertinya saya kejam sekali jadi orang tua. Satu kali saya belajar prinsip ini, bahwa aturan harus ditegakkan, bikin kesepakatan, tetapi bahas dengan mereka. Contoh, waktu mereka kecil kesulitan untuk disiplin mandi. Mereka lebih senang main game komputer daripada mandi. Jadi kadang-kadang saya kesulitan. Saya minta mereka untuk waktunya mandi, mereka bilang tunggu sebentar. Ya, sebentarnya itu bisa setengah jam, bisa 2 jam kalau kita biarkan. Jadi saya mulai bikin kesepakatan dengan mereka. Oke, kamu perlu berapa lama lagi untuk menyelesaikan permainanmu? Dia katakan, bagaimana kalau 10 menit? Oke, 10 menit sepakat? Oke, deal. Kita salaman, atau mungkin tos, ya, kalau cara yang paling tepat buat anak-anak kita. Lalu kita salaman dan saya pergi tinggalkan dia. Saya hargai kesepakatan itu. 10 menit kemudian saya pasti harus kembali. Banyak orang tua sudah bikin peraturan tapi lupa untuk menerapkannya. Tetapi saya ingat, saya 10 menit kembali dan mereka bilang, maaf boleh nggak 5 menit lagi? Saya bilang, kita udah sepakat, bagaimana kalau kita tepati peraturan sekarang juga? Dan mereka tanpa bisa mengelak, menyerah sama saya. Dan dengan sukarela pergi ke kamar mandi bersama saya. Dan itu saya ulangi terus, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi puji Tuhan, anak-anak saya menjadi penurut tanpa kekerasan. Tetapi juga tanpa memanjakan. Dan orang tua otoritatif adalah orang tua yang menggabungkan antara akal sehat dan iman sekaligus ya. Jadi bukan iman yang buta, ya, dan bukan hanya pakai logika saja, tetapi menggabungkannya dengan seimbang. Baik, saya ingin memberikan sebuah kutipan juga dari penulis yang saya kagumi ini, Ellen G. White, dari buku Child Guidance, halaman 253, paragraf 1. Dia katakan begini, "First, reason together with your children, then prayer with them." Apa artinya, saudara sekalian? Pertama, ajak anak Anda itu untuk sepakat ya, reason together. Sepakat dengan mereka, kasih logikanya. Bapak Ibu saudara sekalian, ajaib sekali anak-anak kita. Walaupun mereka kecil, sebenarnya mudah mereka bisa berpikir. Mereka punya perasaan yang utuh. Mereka adalah orang-orang yang logis. Jadi kalau saudara ajak bicara baik-baik, terangkan, mereka akan mengerti. Dan setelah itu kata penulis ini, jangan lupa ajak mereka berdoa. Bapak Ibu, saudara sekalian, pernah saya berpikir kenapa ya Tuhan titipkan anak-anak yang kecil kepada orang-orang tua yang masih muda, tidak pengalaman ya. Seharusnya menjadi orang tua yang baik itu adalah udah oma dan opa ya, engkong, emak itu cocok jadi orang tua ya. Sebab pengalaman mereka udah mulai banyak. Tapi kenapa Tuhan titipkan anak-anak kecil kepada saudara-saudara, orang-orang tua yang masih muda dalam usia. Pengalaman juga masih kurang. Inilah yang saya temukan dari Alkitab. Ternyata dengan menjadi orang tua, Tuhan
bekerja sama dengan kita dan mau membentuk karakter kita supaya kita membentuk karakter seperti Allah. Rupanya karakter kasih dan karakter hukum yang digabungkan itulah karakter Tuhan kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 85 ayat 10 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ayat ini adalah ayat yang terkenal untuk menerangkan kenapa ada peristiwa kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia. Tetapi Dia adalah Allah yang harus menghukum pelanggaran terhadap hukum. Hukum harus ditegakkan. Dan untuk itulah Yesus datang mati bayar ongkos pelanggaran hukum untuk menebus kesalahan kita. Jadi kalau begitu menjadi orang tua yang otoritatif, orang tua yang berwibawa, menggabungkan kasih dan peraturan, itu sebenarnya sedang membentuk tabiat kita juga sebagai orang tua. Jadi menjadi orang tua adalah sebuah kehormatan dari Tuhan buat kita orang tua untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang saudara sekalian, pertanyaan terakhir buat aplikasi adalah bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Mungkin saudara merasa bahwa oh ya saya sudah tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tapi bagaimana? Sebab saya punya banyak kelemahan. Baik, ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah nasihat bagus yang diberikan oleh Nabi Musa. Tuhan beritahukan nasihat ini kepada Musa cara mendidik anak begini. Dia bilang, mari kita buka Ulangan 6 ayat 5-7 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ayat 7 saudara perhatikan, tugas mendidik diberikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan seterusnya. Ayat 7 memberi petunjuk bahwa orang tua kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Tetapi, coba perhatikan indahnya susunan ayat ini. Sebelum mengajar, Musa bilang, Tuhan berfirman lewat Musa dikatakan, kamu orang tua harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Semua firman Tuhan yang saya kasih tahu ini kamu perhatikan dulu baik-baik. Simpan di dalam hatimu. Jadi ada dua urutan untuk menjadi orang tua yang baik. Nomor 1, hai orang tua, kamu harus belajar dulu firman Tuhan. Dan kamu sendiri harus bertobat. Setelah itu, kamu baru layak mendidik anakmu di dalam kebenaran. Itulah urutan yang Tuhan beritahukan kepada kita lewat Nabi Musa. Baik saudara sekalian, untuk mengilustrasikan tahapan menjadi orang tua yang baik ini menurut Musa, izinkan saya untuk memberikan kesaksian pertobatan saya sebagai orang tua. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya sempat salah dalam mendidik mereka. Saya terlalu sibuk dalam usaha, pekerjaan. Saya kurang waktu untuk berteman sama mereka. Saya ingin quick fix. Saya ingin sekali bentak, langsung semua anak menurut. Saya ingin mereka langsung responsnya instan. Saya tidak mau mengulang-ulang sesuatu. Dan walaupun saya adalah orang Kristen, tetapi orang Kristen yang tidak buka Alkitab, orang Kristen yang berdoa tetapi tidak berdoa dalam-dalam, hanya singkat-singkat dan formalitas. Orang Kristen formalitas, orang Kristen KTP. Dan saya sering menghukum anak saya dengan kekerasan. Saya menyimpan rotan-rotan untuk menghukum mereka. Ya, dan saya suka pakai ikat pinggang untuk menghukum mereka. Karena itulah cara yang saya tahu dari orang tua saya dulu. Saya tidak belajar Alkitab dan saya lupa membaca buku child guidance atau buku-buku education yang bagus yang lainnya. Satu hari
Ya, dan tentu saja saya sayang sekali sama anak saya. Dua anak laki-laki saya adalah permata di hati saya sebetulnya, tetapi seringkali saya salah mendidik mereka. Satu hari saya pulang ke rumah, dan mereka seperti biasa ingin memeluk saya. Dan saya senang sekali kalau anak-anak mau memeluk saya. Waktu mereka mau memeluk saya mau lepas dulu ikat pinggang. Waktu saya pegang ikat pinggang saya, mereka mundur. Dan waktu mereka mundur, saya baru ingat, saya sering menghukum mereka dengan ikat pinggang. Mereka ketakutan. Hati saya hancur. Permata saya ketakutan sama bapaknya sendiri. Malamnya saya bertelut dan berdoa. Merenung apa salah saya. Kenapa anak-anak manis yang Tuhan titipkan sama saya itu saya didik dengan cara begitu kasar. Dengan pertolongan Tuhan, besoknya saya coba cari di rak buku saya. Apakah ada buku bagus yang bisa menolong saya jadi orang tua yang baik. Dan saya menemukan Child Guidance. Mendidik dan membimbing anak. Ditulis oleh Ellen G. White. Saya buka dan saya menemukan nasihat yang tadi kita sudah pelajari. Jangan gunakan nada yang kasar. Jangan menghukum sebelum kesepakatan disepakati. Jangan lupa berdoa bersama anak-anakmu. Ajak mereka untuk ngobrol, terangkan kepada mereka. Reason with them together. Dan saya merasa bahwa hati saya hancur. Rupanya inilah yang nasihat bagus yang saya abaikan. Buku ini saya biarkan berdebu di rak buku. Padahal itu adalah permata dalam mendidik anak-anak. Saya bertobat. Hari itu saya meyakinkan diri saya harus merubah cara saya mendidik. Satu kali saya pergi ke luar negeri dan pulang. Saya mendapatkan banyak laporan buruk tentang anak-anak saya. Pembantu melaporkan kenakalan anak saya. Mama saya, yaitu neneknya, melaporkan pemberontakan yang mereka lakukan di rumah. Waktu saya dengar berita buruk tentang anak saya, amarah saya, darah saya mendidih. Tetapi saya ingat, tidak boleh memarahi anak waktu lagi amarah, mendidih. Bicara waktu tenang, dengan berwibawa, dengan kasih sayang, dan dengan doa. Jadi saya tunda amarah saya. Saya pergi tidur, saya biarkan sampai besok. Besoknya saudara sekalian, ajaib sekali saya bangun hampir lupa untuk kasih nasihat sama anak-anak saya. Kenapa? Dan inilah ajaibnya menunda amarah. Kalau amarah saudara sempat tunda sejam, 2 jam, mungkin 1 hari, atau saudara tunda seminggu lebih bagus lagi, saudara mungkin akan reaksinya berbeda dan menyelesaikan persoalan lebih mudah. Jadi saya bangun pagi hampir lupa untuk memberi nasihat kepada anak-anak saya. Tetapi saya ingat dan saya panggil mereka. Nak, boleh papa bicara dengan kalian? Dan mereka bilang, oh iya boleh. Dan mungkin mereka dengan mata yang sedikit aneh. Ada apa ya? Pasti ada kesalahan kita. Tetapi waktu saya berbicara dengan mereka, saya tidak menghukum. Saya bilang, sebelum kita bicara, kamu adalah anak-anak titipan Tuhan, saya adalah wakil Tuhan. Saya sebelum kasih nasihat, boleh kita bertelut untuk berdoa? Mereka mengangguk. Dan waktu selesai kita berdoa, saya berbicara kepada mereka baik-baik, tapi berwibawa sebagai orang tua. Dan mereka itu seperti hampir nggak percaya. Saya lihat muka yang lugu ya. Mungkin mereka pikir, ini ayah kami kenapa jadi begini ya? Dan setelah saya kasih nasihat, saya bilang, kamu mengakui kesalahan ini? Iya. Kamu mau perbaiki? Dan mereka bilang, mau. Dan setelah selesai, kita kembali berdoa lagi. Dan inilah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Selesai berdoa, mereka peluk saya kedua-duanya di leher saya. Dan anak yang pertama berbisik kepada saya, Daddy, bantulah kami menjadi anak-anak yang baik. Kalimat yang tidak akan saya pernah lupakan sebagai seorang ayah. Puji Tuhan, saya masih sempat bertobat. Bapak, Ibu, saudara sekalian, itulah yang Musa nasihatkan kepada kita. Hai orang tua,
pelajari firman Tuhan dulu. Kamu dulu yang bertobat. Setelah itu, bimbing anak-anakmu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Cara ini tidak akan pernah gagal. Saudara sekalian, sebagai penutup dari pelajaran hari ini, izinkan saya untuk memberikan ajakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, orang tua. Hai orang tua, pelajarilah firman Tuhan dan engkau bertobatlah lebih dahulu. Lalu setelah itu didiklah mereka dengan kasih sayang dan ajaran Tuhan. Jadikan rumah tanggamu surga kecil di bumi. Dan semoga setelah itu anak-anakmu suatu hari akan berkata, Ayah, Ibu, kami mau surga yang sebenarnya. Semoga waktu Tuhan Yesus datang, semua anggota keluarga kita semua akan bertemu dengan Yesus yang kita rindukan. Saudara sekalian, jika Anda merasa terberkati oleh firman Tuhan, jangan lupa bagikan kepada kekasih-kekasih saudara, sahabat-sahabat yang saudara rasa membutuhkan nasihat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.